Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Alamsyah, Bayu Tirto, Bunga Wahyunindi, Edis Disma, dan Langgeng Fujianti ingin mempresentasikan materi tentang paragraf. Saya Muhammad Alamsyah dengan NIM 231010502486 ingin mempresentasikan tentang pengertian paragraf, unsur-unsur paragraf, dan jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf adalah unsur pembentuk wacana yang membahas satu topik. Agar sebuah paragraf terdiri dari satu topik, hendaknya terdapat satu kalimat utama dan minimal dua kalimat penjelas. Kalimat utama pada paragraf disebut induk kalimat, sedangkan kalimat penjelas pada paragraf disebut dengan anak kalimat. Paragraf yang baik harus memuat satu topik. Dalam satu paragraf tidak boleh ada topik ganda karena akan menimbulkan kerancuan pembahasan. Apabila saat membuat paragraf tiba-tiba masuk topik baru, maka topik baru tersebut dibuat dalam paragraf berikutnya atau paragraf baru. Next, unsur-unsur paragraf. Unsur paragraf adalah unsur-unsur pembangun di dalam paragraf. Bagian ini bisa juga disebut dengan struktur paragraf. Unsur pembangun paragraf berfungsi membentuk kalimat agar menjadi paragraf yang baik. Misalnya, kalimat utama tanpa kalimat penjelas tidak akan membentuk paragraf yang sempurna. Unsur paragraf terdiri dari gagasan utama, kalimat penjelas, dan konjungsi. Unsur yang pertama, topik atau gagasan utama. Unsur ini adalah fokus atau jantung dari sebuah paragraf. Topik atau gagasan utama adalah ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Intinya, gagasan utama layaknya jiwa yang menghidupkan sebuah paragraf agar menarik di mata pembaca. Unsur yang kedua, kalimat utama. Unsur pembangun paragraf yang kedua adalah kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama. Kalimat utama biasanya diletakkan di awal atau akhir paragraf. Kalimat utama bersifat umum dan akan dikembangkan kalimat-kalimat pendukung lainnya. Contoh kalimat utama, Gunung Merapi adalah salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Next, nomor 3, kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat penjelas atau kalimat pendukung adalah kalimat yang berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas bisa berupa data pelengkap, seperti opini, fakta, atau data yang valid. Gini, contoh kalimat penjelas. Gunung Merapi terletak di wilayah Magelang, Jawa Timur. Karena termasuk gunung api yang aktif, maka sewaktu-waktu gunung ini bisa meletus. Letusan Gunung Merapi yang paling hebat tercatat pada tahun 2010 yang memakan sekitar 330 korban jiwa. Unsur yang keempat, konjungsi. Unsur paragraf berikutnya adalah konjungsi. Apa sih konjungsi itu? Singkatnya, konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi dalam bahasa Indonesia ada dua jenis, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antarkalimat. Konjungsi intrakalimat adalah kata sambung yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, serta klausa dengan klausa dalam satu kalimat. Misalnya, dan, sehingga, agar, sebelum, dan lain-lain. Contohnya, kami menyiapkan jaket dan kaos kaki sebelum pergi ke Malang. Berbeda dengan konjungsi intrakalimat. Konjungsi antarkalimat adalah kata sambung yang menghubungkan antar kalimat dalam satu paragraf. Misalnya, jadi, oleh karena itu, namun. Contohnya, hari ini kota Malang diguyur hujan deras. Oleh karena itu, kita harus membawa payung di tas saat sedang keluar rumah. Next, dilanjutkan oleh Bunga Wahyunindi.
Syarat paragraf. Setiap paragraf harus membuat dua bagian penting, yakni kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama biasanya diletakkan pada awal paragraf, tetapi bisa juga diletakkan pada bagian akhir maupun akhir paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang inti dari ide atau gagasan dari sebuah paragraf. Biasanya berisi suatu pernyataan yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh kalimat lainnya dalam bentuk kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang memberikan penjelasan tambahan atau detail rincian dari kalimat pokok suatu paragraf. Kalimat penjelas harus memenuhi syarat kohesi dan koherensi. Kohesi atau kesatuan yaitu semua kalimat dalam paragraf itu secara bersama-sama mendukung satu ide atau gagasan pokok. Kohesi juga bisa dikatakan sebagai keterikatan antar unsur dalam struktur sintaksis atau struktur wacana yang ditandai antara lain dengan konjungsi, pengulangan, penyulihan, dan pelasapan. Jadi tidak boleh ada kalimat sumbang atau menyimpang dari pikiran utamanya. Koherensi yaitu kepaduan atau kekompakan hubungan antara kalimat satu dengan kalimat lain dalam paragraf tersebut. Kepaduan kalimat dalam suatu paragraf dapat dijalin dengan penanda hubungan, baik penanda hubungan eksplisit maupun implisit. Agar sebuah paragraf terdapat kohesi dan koherensi, bisa menggunakan penggunaan kata ganti dan kata hubung. Contoh paragraf yang pertama, pemakaian pengulangan kata. Semua isi alam ini adalah makhluk, artinya ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan paling mulia adalah manusia. Manusia diizinkan oleh Tuhan memanfaatkan semua isi alam ini untuk keperluan hidupnya, akan tetapi tidak diizinkan menyakiti, menyiksa, dan menyanyiakan. Yang kedua, pemakaian kata ganti. Wendy merupakan anak kedua Pak Waryo. Sekarang ia duduk di semester 4. Tiap pagi teman-temannya selalu menghampirinya. Mereka berangkat dan pulang bersama-sama. Contoh yang ketiga, pemakaian konjungsi. Semalam, Suntuk Darto menonton pertandingan sepak bola di televisi. Oleh karena itu, ia bangun kesiangan. Akibatnya, ia terlambat masuk sekolah. Bagian-bagian paragraf yang baik terdapat ide atau gagasan yang menarik. Gagasan tersebut diperlukan untuk merangkai keseluruhan tulisan. Kalimat yang satu dengan yang lain saling berkaitan dan berhubungan dengan wajar. Yang selanjutnya ada paragraf persuasi. Paragraf persuasif adalah paragraf yang bertujuan meyakinkan dan membujuk seseorang atau pembaca agar melaksanakan atau menerima keinginan penulis. Ciri-ciri paragraf persuasi yaitu 1. Ada fakta atau bukti yang mempengaruhi membujuk pembaca. 2. Bertujuan mendorong, mempengaruhi, dan membujuk pembaca. 3. Menggunakan bahasa secara menarik untuk memberikan sugesti atau kesan kepada pembaca. Contoh paragraf persuasi yaitu beras organik lebih menguntungkan daripada beras non-organik. Mutu beras organik lebih sehat, awet, dan lebih enak. Selain itu, beras organik tidak mencemari lingkungan karena tidak menggunakan bahan kimia. Keuntungan yang didapat para petani beras organik juga lebih tinggi. Petani beras organik mendapatkan keuntungan 34% dari biaya produksi. Sedangkan petani beras non-organik hanya mendapatkan keuntungan 16% dari biaya produksi. Oleh karena itu, mari kita bertani dengan cara organik agar lebih menguntungkan dan dapat meningkatkan taraf hidup. Oke, next dilanjutkan oleh Bayu Tirto. Cara pengembangan paragraf. Cara pengembangan paragraf adalah suatu cara atau metode mengembangkan kalimat utama atau ide pokok menjadi sebuah paragraf dengan menambahkan kalimat-kalimat penjelas yang padu. Pengembangan sebuah paragraf bisa dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan tekniknya dan berdasarkan isinya. Beberapa pengembangan paragraf yaitu terdiri dari 7 cara. Pertama, cara pertentangan. Yang kedua, cara perbandingan. Ketiga, cara analogi. Keempat, cara-cara contoh. Kelima, cara sebab akibat. Keenam, cara definisi. Dan terakhir, cara klasifikasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, cara pertentangan, yaitu cara pengembangan paragraf yang biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan seperti berbeda dengan, bertentangan dengan, sedangkan, lain halnya dengan, akan tetapi, dan bertolak belakang dari. Contoh, sekolah tinggi umum berbeda dengan sekolah swasta. Perbedaan itu dapat dilihat dari segi biaya sekolah, fasilitas, standar sekolah, serta kualitas pengajarannya.
Untuk sekolah umum, biayanya mampu dicapai bagi semua kalangan masyarakat. Akan tetapi, fasilitas yang ditawarkan kurang memadai bagi kelangsungan sistem belajar mengajar. Berikutnya ada cara perbandingan. Cara perbandingan merupakan sebuah pengembangan paragraf yang dilakukan dengan membandingkan guna memperjelas suatu paparan. Biasanya menggunakan ungkapan seperti serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, sejalan dengan, akan tetapi, sedangkan, dan sementara itu. Contoh, setelah berhasil dengan gemilang mengorbitkan Osama bin Laden sebagai seorang pahlawan dan dermawan, Taliban sekarang kesulitan untuk memisahkan diri. Sementara itu, Washington menginginkan Osama bin Laden diadili karena dituduh terlibat dalam peledakan kedutaan besar Amerika Serikat di Kenya dan Tanzania. Oke, berikutnya ada cara analogi. Analogi adalah bentuk pengungkapan suatu objek yang dijelaskan dengan objek lain yang memiliki suatu kesamaan atau kemiripan. Biasanya dilakukan dengan bantuan kiasan. Kata-kata kiasan yang digunakan yaitu ibaratnya, seperti, dan bagaikan. Contoh, hidup itu bagaikan roda berputar. Hidup pun selalu berputar, kadang ada di atas, kadang juga ada di bawah. Untuk itu, hidup tidak boleh jumawa. Berikutnya ada cara contoh-contoh. Contoh-contoh disajikan sebagai gagasan penjelas untuk mendukung atau memperjelas gagasan umum agar mudah dipahami oleh pembaca. Kata seperti, misalnya, contohnya, dan lain-lain merupakan ungkapan-ungkapan dalam pengembangan dalam mengembangkan paragraf dengan contoh. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan seharusnya aparat pemerintah mempermudah pengurusan izin. Sebab dengan diperolehnya izin, misalnya surat izin tempat usaha atau situ, maka terbukalah sebuah usaha yang menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga, sehingga masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Berikutnya ada cara sebab akibat. Cara sebab akibat sering disebut dengan kausalitas. Pengembangan paragraf cara ini dapat dilakukan dengan menyajikan sebab sebagai gagasan penjelas, atau sebaliknya disajikan akibat sebagai gagasan pokok utama diikuti dengan penyebab sebagai gagasan penjelas. Kata yang digunakan yaitu padahal, akibatnya, oleh karena itu, dan karena. Contoh, jumlah kasus positif akibat COVID-19 semakin bertambah. Selama seminggu terakhir, jumlah orang yang dinyatakan positif mencapai 2.000 orang lebih. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk melarang masyarakat mudik lebaran. Berikutnya ada cara definisi. Cara definisi adalah pengembangan paragraf melalui pengungkapan, penjelasan, atau pengertian dari suatu masalah yang dibicarakan, serta diungkapkan dari berbagai sudut pandang. Kata-katanya yang digunakan dalam mengembangkan paragraf secara definisi antara lain adalah, ialah, yaitu. Contoh, paragraf ialah suatu bagian dari karangan yang di dalamnya terdiri atas beberapa kalimat yang selalu berkaitan satu sama lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh membentuk satu pikiran utama. Oke, yang terakhir ada cara klasifikasi. Cara klasifikasi adalah pengembangan paragraf melalui pengelompokan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Kata-kata ungkapan yang lazim digunakan yaitu dibagi menjadi, digolongkan menjadi, terbagi menjadi, dan mengklasifikasikan. Contoh, Oliver Curry, seorang pakar evolusi dari London School of Economics, menyatakan bahwa spesies manusia akan terbagi menjadi dua, yaitu golongan elit dan golongan terbelakang. Oke, cukup sampai di sini saja. Sekian presentasi dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next dilanjutkan oleh Edis Disma. Next, paragraf berdasarkan teknik pemaparan. Paragraf berdasarkan teknik pemaparannya dibagi menjadi 5 macam. Pertama, paragraf argumentasi.
Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi ide atau gagasan dengan diikuti alasan yang kuat untuk meyakinkan pembaca. Ciri-ciri paragraf argumentasi yang pertama, bersifat non-fiksi atau ilmiah. 2. Bertujuan meyakinkan orang lain bahwa apa yang dikemukakan merupakan kebenaran. Yang 3. Dilengkapi bukti-bukti berupa data, tabel, gambar, dan lain-lain. Dan yang 4. Ditutup dengan kesimpulan. Pola pengembangan paragraf argumentasi ada 2 macam. Ada pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan akibat sebab. Pola pengembangan sebab akibat adalah paragraf yang mula-mula bertolak dari suatu peristiwa yang dianggap sebagai sebab yang diketahui, lalu bergerak maju menuju pada suatu kesimpulan sebagai efek akibat. Ditandai dengan kata-kata sebab, karena, disebabkan, dikarenakan, dan lain-lain. Contoh, pencemaran lingkungan hampir terjadi di seluruh Indonesia, terutama di kota-kota besar. Pencemaran itu antara lain polusi udara dari kendaraan bermotor yang jumlahnya semakin banyak, pembuangan limbah industri dari pabrik-pabrik yang tidak sesuai dengan prosedur, dan ulah masyarakat sendiri yang sering membuang sampah sembarangan. Pencemaran tersebut dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Misalnya udara menjadi kotor dan tidak sehat, menyebarnya berbagai virus dan bakteri atau menjangkitkan wabah penyakit, serta bencana banjir karena saluran-saluran air tersumbat oleh sampah. Kedua, pola pengembangan akibat sebab adalah paragraf yang mula-mula bertolak dari suatu peristiwa yang dianggap sebagai akibat yang diketahui, kemudian bergerak menuju sebab-sebab yang mungkin telah menimbulkan akibat tadi. Contoh, jumlah anak jalanan di kota-kota besar semakin hari semakin bertambah. Mereka memenuhi jalan-jalan utama di pusat kota dengan segala tingkah dan aksinya. Berbagai macam cara mereka lakukan agar dapat bertahan hidup di jalanan. Dari cara yang sopan hingga yang paling brutal, mereka berkeliaran di jalan dan mencari hidup dengan cara meminta-minta. Fenomena seperti ini mulai tampak menggenjala ketika krisis ekonomi melanda negara kita. Krisis yang berkepanjangan menjadi penyebab kesulitan hidup di segala sektor atau bidang. B. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan tujuan agar pembaca seakan-akan bisa melihat, mendengar, atau merasakan sendiri semua yang ditulis oleh penulis. Ciri-ciri paragraf deskripsi yaitu yang pertama, menggambarkan atau melukiskan objek tertentu. Contohnya orang, tempat, keindahan alam, dan lain-lain. Kedua, bertujuan agar pembaca seolah-olah melihat sendiri objek. Pola pengembangan paragraf deskripsi dapat dilakukan melalui berbagai macam pola seperti yang pertama, deskripsi objektif adalah paragraf deskripsi yang dapat menggambarkan objeknya tidak disertai dengan opini penulis. Yang kedua, deskripsi subjektif adalah paragraf deskripsi yang dalam penggambaran objeknya disertai dengan opini penulis. Ketiga, deskripsi spesial adalah paragraf yang menggambarkan objek secara detail, khususnya ruangan, benda, atau tempat. Dan keempat, deskripsi waktu. Paragraf yang dikembangkan berdasarkan waktu peristiwa cerita tersebut. Contoh paragraf deskripsi subjektif. Lapisan ozon menipis, hutan-hutan tropis mulai mengeranggas, gurun makin luas, akibatnya suhu bumi meningkat, cuaca tidak menentu, dan bencana alam makin sering datang. Kesimpulannya,
Bumi makin kritis. Siapa sesungguhnya yang berperan dalam menjadikan planet bumi ini menjadi demikian? Jawabannya tentu manusia sendiri. C. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan sesuatu permasalahan kepada pembaca agar pembaca mendapat gambaran yang sejelas-jelasnya tentang suatu permasalahan yang dimaksud pengarang. Ciri-ciri paragraf eksposisi yaitu: yang pertama, bersifat non-fiksi atau ilmiah. Yang kedua, bertujuan menjelaskan atau memaparkan. Yang ketiga, berdasarkan fakta. Yang keempat, tidak bermaksud mempengaruhi. Berikut merupakan pola pengembangan paragraf eksposisi. Yang pertama, pola umum khusus. Deduksi merupakan paragraf yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian menjelaskan dengan kalimat-kalimat pendukung yang khusus. Yang kedua, pola khusus umum. Induksi merupakan paragraf yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian menjelaskan dengan kalimat-kalimat yang bersifat umum. Yang ketiga, pola perbandingan merupakan paragraf yang membandingkan dengan hal yang lain berdasarkan unsur kesamaan dan perbedaan. Kerugian dengan keuntungan, kelebihan dengan kekurangan. Kata hubung jika dibandingkan dengan seperti halnya, demikian juga, sama dengan, selaras dengan, sesuai dengan. Yang keempat, pola pertentangan atau kontras merupakan paragraf yang mempertentangkan dengan gagasan lain. Kata hubung, biarpun walaupun berbeda dengan, akan tetapi sebaliknya, melainkan namun meskipun begitu. Kelima, pola analogi merupakan paragraf yang menunjukkan kesamaan-kesamaan antara dua hal yang berlain kelasnya, tetapi tetap memperhatikan kesamaan segi atau fungsi dari kedua hal tadi sebagai ilustrasi. Dan keenam, pola pengembangan proses merupakan pola pengembangan paragraf yang ide pokok paragrafnya disusun berdasarkan urutan proses terjadinya sesuatu. Yang ketujuh, pola pengembangan klasifikasi merupakan pola pengembangan paragraf dengan cara mengelompokkan barang-barang yang dianggap mempunyai kesamaan-kesamaan tertentu. Kedelapan, pola pengembangan contoh atau ilustrasi merupakan pola pengembangan paragraf yang berfungsi untuk memperjelas suatu uraian, khususnya uraian bersifat abstrak. Kata penghubung, contohnya, umpamanya, misalnya. Kesembilan, pola pengembangan definisi merupakan pola paragraf yang berupa pengertian atau istilah yang terkandung dalam kalimat topik memerlukan penjelasan panjang lebar agar tepat maknanya dilengkapi oleh pembaca. Kesepuluh, pola sebab akibat merupakan pola pengembangan di mana sebab bisa bertindak sebagai gagasan utama, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Atau sebaliknya, akibat sebagai gagasan utama, sedangkan untuk memahami sepenuhnya akibat itu perlu dikemukakan sejumlah sebab sebagai perinciannya. Contoh paragraf eksposisi dengan pola pengembangan definisi. Ozon terapi adalah pengobatan suatu penyakit dengan cara memasukkan oksigen murni dan ozon berenergi tinggi ke dalam tubuh melalui darah. Ozon terapi merupakan terapi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, baik untuk menyembuhkan penyakit yang kita derita maupun sebagai pencegahan penyakit. Oke, next dilanjutkan oleh Langgeng Pujianti.
Paragraf narasi. Pengertian paragraf narasi adalah bentuk paragraf yang berisi uraian cerita tentang sesuatu. Paragraf narasi menjelaskan suatu kejadian maupun peristiwa bersifat fiksi maupun non-fiksi. Narasi kerap digunakan dalam penyajian berita, jurnal penelitian ilmiah, buku ilmiah, hingga karya sastra seperti novel dan cerpen. Jenis-jenis paragraf narasi di sini ada dua. Yang pertama ada narasi ekspositoris. Paragraf ini adalah jenis narasi yang menceritakan urutan perbuatan yang disampaikan dengan terlampau informatif supaya pembaca paham betul bagaimana cerita selanjutnya berlangsung. Yang kedua ada narasi sugesti. Paragraf ini merupakan narasi yang hanya mengisahkan suatu cerita hasil rekaan, khayalan, atau imajinasi dari si pengarang. Jenis paragraf ini bisa ditemukan pada roman, cerpen, hikayat, dongeng, dan novel. Selanjutnya ada pola pengembangan paragraf. Mengembangkan kalimat menjadi paragraf memiliki beberapa pola. Pola tersebut biasa digunakan oleh para penulis. Semua pola ini dapat memudahkan Anda dalam mengembangkan paragraf. Yang pertama ada pengembangan umum khusus. Pengembangan umum khusus adalah paragraf yang dimulai dengan pikiran pokok kemudian diikuti oleh pikiran-pikiran penjelas. Contoh, pernah suatu ketika aku bermimpi bertemu dengan seorang kakek berjenggot panjang yang menyuruhku untuk pergi ke arah timur. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Sesudah bangun, keinginan untuk memenuhi perintah si kakek itu menjadi tidak terbendung. Yang kedua, ada pengembangan umum khusus. Pengembangan umum khusus adalah paragraf yang dimulai dengan pikiran-pikiran penjelas, kemudian diikuti oleh pikiran pokok atau kesimpulan. Contoh, melalui bahasa, manusia dapat menyampaikan bermacam-macam pikiran dan perasaan kepada sesama manusia. Dengan bahasa pula, manusia dapat mewarisi dan mewariskan semua pengalaman dan pengetahuannya. Seandainya manusia tidak berbahasa, alangkah sunyinya dunia ini. Yang ketiga, pengembangan dengan alasan-alasan atau sebab akibat. Pada paragraf ini didahului dengan sebab terjadinya sesuatu dan diikuti rincian-rincian sebagai akibatnya atau sebaliknya. Contoh, pertama, itik di Indonesia baik sekali untuk diternakan. Kedua, pemeliharaannya sederhana sekali. Ketiga, telurnya banyak. Keempat, tahap terhadap berbagai penyakit. 5, ia kuat sekali berjalan jauh. Keterangan, kalimat 1 sebagai sebab dan kalimat 2, 3, 4, 5 sebagai akibat. Keempat, pengembangan dengan perbandingan. Pengembangan paragraf jenis ini mengungkapkan persamaan dan perbedaan dua objek atau lebih. Contoh, pertama, kota Jakarta dan Bandung mempunyai persamaan dan perbedaan. Kedua, keduanya termasuk kota besar bahkan sebagai ibu kota provinsi. Ketiga, ditinjau dari suasana, Jakarta bersuhu panas sedangkan Bandung sejuk. Keempat, di samping itu kota Jakarta memiliki peran lain yaitu sebagai ibu kota negara. Keterangan, persamaan ditunjukkan oleh kalimat kedua dan perbedaan oleh kalimat ketiga dan keempat. 5. Pengembangan dengan contoh. Mengembangkan jenis ini dikemukakan suatu pernyataan yang diikuti rincian berupa contoh-contoh. Contoh, sejalan dengan perkembangan sejarahnya, perbendaharaan kata Indonesia diperkaya oleh berbagai bahasa. Ada yang berasal dari bahasa daerah, ada pula yang berasal dari bahasa asing. Yang berasal dari bahasa daerah misalnya nyeri, babak, beres, dan sewenang-wenang. Adapun yang berasal dari bahasa asing, lampu, motor, ahli, akhlak, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, terima kasih, bye-bye. Oke, next, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, yaitu terdiri dari 4. Yang pertama, paragraf deduktif. Kedua, paragraf induktif. Ketiga, paragraf campuran. Keempat, paragraf deskriptif atau naratif atau menyebar. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan, pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat menjelas. Contoh, empon-empon merupakan salah satu jamu tradisional orang Jawa. Empon-empon banyak mengandung curcumin yang sangat baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Jamu ini dipercaya dapat menyembuhkan pasien yang terpapar COVID-19. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Contoh, sepanjang hari hujan turun dengan lebatnya. Air sungai mulai meluap, banjir terjadi di beberapa titik, bahkan banyak pohon yang roboh dan tumbang. Rupanya musim hujan sudah mulai tiba. Yang ketiga, paragraf campuran.
Paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas, dan diakhiri dengan kalimat topik. Kalimat topik yang ada pada akhir paragraf merupakan penegasan dari awal paragraf. Contoh, buku merupakan sarana utama dalam mencari ilmu. Dengan buku, orang bisa mengetahui ilmu dari berbagai belahan dunia. Dari buku pula, kita bisa mendapat hiburan dan menambah pengalaman. Jelaslah bahwa buku sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Yang keempat, paragraf deskriptif, naratif, atau menyebar. Paragraf deskriptif atau naratif atau menyebar adalah paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimat penjelas. Contoh, matahari belum tinggi benar. Embun masih tampak berkilauan. Warna bunga menjadi sangat indah diterpa sinar matahari. Tampak kupu-kupu dengan berbagai warna terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Angin pun semilir terasa menyejukkan hati. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 1 dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.